Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel Generasi Z. Hari ini kita akan belajar tentang operasi aritmetika pada fungsi. Nah, yang mana sering kita kenal operasi aritmetika itu terdiri dari 4. Operasi penjumlahan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Nah, sama seperti operasi aritmetika pada fungsi ada 4 juga. Yang pertama operasi penjumlahan. F plus G X sama dengan Fx plus Gx. Kemudian operasi penjumlahan yang kedua, F dikurang Gx sama dengan Fx dikurang Gx. Operasi perkalian yang ketiga itu F dikali Gx sama dengan Fx dikali Gx. Dan operasi yang terakhir itu operasi pembagian. F per Gx yaitu sama dengan Fx per Gx dengan syarat Gx-nya tidak sama dengan 0. Nah, itulah operasi aritmetika pada fungsi. Sekarang kita selesaikan menggunakan contoh soal. Misalkan ada sebuah soal, jika diketahui Fx sama dengan X plus 1 dan Gx sama dengan X kuadrat plus 1. Tentukanlah yang A, X plus Gx, B, F min Gx, C, F dikali Gx, dan D, F per Gx. Nah, sekarang kita selesaikan yang pertama, itu F plus Gx. Yang A, F plus Gx. Nah, F plus Gx berarti Fx plus Gx. Nah, Fx-nya berapa? Kita lihat di sini. Fx-nya X plus 1. Kita tutup kurungkan. Plus, ingat di sini ada plus. Plus Gx, berarti fungsi Gx. X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1. Sekarang kita jumlahkan. X ini variabelnya 1 dan tidak ada kuadrat. Dia X-nya cuma 1. Nah, sedangkan di sini kita jumlahkan di sini tidak ada X yang berjumlah 1, adanya X pangkat 2. Nah, kalau pangkatnya berbeda tidak bisa dijumlahkan. Langsung kita tulis X, kemudian 1 plus, isi itu plus, kemudian ini 1 di sini konstanta ada yang lain, ada, berarti 1 ditambah 1 hasilnya 2 plus X kuadrat, tidak ada juga di sini, berarti X kuadrat. Atau kita susun dari pangkat yang tertinggi, X kuadrat plus X plus 2. Ini hasil untuk yang A. Sekarang yang B. Yang B pertanyaannya apa? F dikurang Gx berarti F min G X sama dengan Fx dikurang Gx sama dengan Fx-nya tadi X plus 1 dan Gx-nya itu X kuadrat dikurang Gx X kuadrat plus 1. Nah, sekarang sama saja seperti tadi. X ini pangkat 1 ada, X pangkat 1 lain nggak ada, berarti X. Kemudian plus 1 ini kita kurangkan dengan 1. 1 dikurang 1 hasilnya habis 0. Sisa jadi X kuadrat, berarti min X kuadrat. Ini hasilnya. Selanjutnya yang C. Yang C F dikali Gx. Yang mana operasi perkaliannya Fx
sama dengan fx dikali dengan gx. Kita tulis dulu nilai fx-nya berapa. Fx-nya sama dengan x plus 1 dikuadratkan dikali dengan gx. Gx-nya berapa? X kuadrat plus 1. Nah, sekarang kita kalikan. Untuk perkaliannya seperti ini. Yang ini, X ini dikali dengan X kuadrat. Kemudian, X yang ini kita kalikan dengan 1. Maka hasilnya, X kali X kuadrat hasilnya X pangkat 3. Ingat, kalau dia perkalian ini X, ini kan sebenarnya X pangkat 1. Nah, berarti kita jumlahkan saja pangkatnya. X1 pangkat 1 dikali X pangkat 2 berarti X1 ditambah 2 hasilnya X pangkat 3. Kemudian X dikali 1 hasilnya X. Lanjut. Sekarang yang 1. 1 ini kita kalikan X kuadrat. Dan 1 ini kita kalikan 1. Hasilnya 1 dikali X kuadrat hasilnya X kuadrat. Dan 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah, sekarang kita susun berdasarkan pangkat yang tertinggi terlebih dahulu di depan. X pangkat 3. Kita lihat dulu ada X pangkat 2 berarti X pangkat 2 plus X plus 1. Ini hasilnya. Sekarang yang yang terakhir D. F per Gx. Yang mana? Fx per Gx. Nah, Fx-nya berapa? Sama seperti tadi, X plus 1 per Gx-nya X kuadrat plus 1. Sebenarnya kalau tidak bisa disederhanakan, cukup sampai di sini saja. Akan tetapi ini bisa disederhanakan. X plus 1. Nah, X kuadrat plus 1 sebenarnya hasil dari X plus 1 hasil dari pemaktoran X min 1. Nah, kalau seperti ini X plus 1 dengan X plus 1 habis. Sisanya di sini X min 1. Karena ini X plus 1 hasilnya 1. Berarti hasilnya 1 per X min 1. Ini untuk contoh soal yang pertama. Nah, sekarang kita coba selesaikan contoh soal yang kedua. Nah, contoh yang soal yang kedua. Misalkan jika diketahui Gx sama dengan min 2x plus 5, Hx sama dengan min x kuadrat plus x plus 9, maka tentukanlah A, B, C, D seperti yang tadi. Lanjut kita selesaikan yang pertama dulu, yang terlebih dahulu. Yang A. G plus Hx itu sama seperti Gx plus Hx. Cuman beda hurufnya saja dari yang contoh soal pertama tadi. Gx plus Hx. G-nya berapa? G-nya min 2x plus 5. Min 2x plus 5. Kita plus dengan Hx. Hx-nya X kuadrat plus X plus 9. X kuadrat plus X plus 9. Kita jumlahkan. X-nya ini pangkatnya 1. Di sini ada X pangkat 1 ada. Di sini ada X kuadrat. Berarti tidak bisa dijumlahkan. Min yang ini dulu terbelah. X min 2X ditambah dengan X hasilnya min X. Ingat. Misalkan min ini hutang dan X ini barang. Berarti hutang kita dua barang
jajan misalkan. Jajan, utang kita 2 jajan, dibayar 1 jajan, tinggal utang kita 1 jajan. Jadi min X plus, sekarang 5. 5 bisa kita jumlahkan dengan 9. 5 ditambah 9 hasilnya 14. X kuadrat tulis, karena tidak bisa dijumlahkan berarti kita tulis ulang. Kita tulis berdasarkan pangkat tertinggi plus 14. Ini hasil yang A. Sekarang yang B. Yang B yang ditanyakan G dikurang HX itu sama saja dengan GX dikurang HX. GX-nya berapa? Sama seperti tadi, min 2X plus 5. Kita kurangkan dengan X kuadrat plus X plus 9. Min 2X, X kuadrat tidak bisa kita jumlahkan, berarti kita langsung saja tulis X kuadrat min X kuadrat, karena di depan ini ada min dikali X kuadrat, min X kuadrat. Kemudian min 2X kita kurangkan dengan X. Hutang 2, hutang lagi X, berarti hasilnya min 3X. Dan yang 5 dikurang 9 hasilnya min 4. Nah, inilah hasilnya min X kuadrat min 3X min 4. Bisa juga langsung X kuadrat plus 3X plus 4 ini bisa juga, karena dikalikan dengan min. Tapi kalau mau sampai sini saja, min X kuadrat min 3X min 4 boleh, tidak jadi masalah. Selanjutnya yang C. Yang C itu G dikali HX, berarti G dikali HX berarti GX dikali dengan HX. G-nya kita tulis lagi, min 2X plus 5 dikalikan dengan X kuadrat plus X plus 9. Nah, sekarang kita selesaikan. Min 2 kita kalikan dengan min 2X kita kalikan dengan X kuadrat, hasilnya min 2X pangkat 3. Ingat, X ini pangkat 1, X ini pangkat 2. Pangkatnya ditambahkan jadi X pangkat 3. Kemudian yang ini juga. Min 2X kita kalikan dengan X. Hasilnya min, ingat min ada depan, 2X. X-nya pangkat 1, ini X pangkat 1, berarti 2X pangkat min 2X kuadrat atau min 2X pangkat 2. Selanjutnya kita kalikan ini juga. Min 2X kita kalikan 9. Berarti min 9 kali 2 18 dan sini X. Itu hasilnya. Lanjut yang 5 juga. 5 kita kalikan X. 5 kali X hasilnya plus 5X kuadrat. 5 dikali X kuadrat hasilnya 5X kuadrat. Kemudian 5 ini kita kalikan dengan X. Berarti hasilnya 5X. Dan 5 ini kita kalikan 9, hasilnya 9 kali 5 hasilnya 45. Nah, sekarang jika sudah seperti ini, kita jumlahkan. Yang mana bisa kita jumlahkan? Seperti X pangkat 3 ada, X yang pangkat 3 lain nggak ada. Berarti kita tulis ulang. Min 2X pangkat 3. Kemudian X pangkat 2 ada X pangkat 2 1 dengan yang ini ada 2. Berarti kita jumlahkan. Min 2X kuadrat ditambah 5X kuadrat. Berarti hasilnya plus 3X kuadrat.
hutang 2, dibayar 5, sisa uang kita 3, berarti 3x kuadrat. Selanjutnya apa lagi? X. Yang ini X. Ada X lain? Ada. Min 18x ditambah 5x hasilnya min 13x. Utang 18 dibayar 5, sisa hutang kita tinggal 13. Dan sisa yang belum kita jumlahkan itu 45, berarti plus 45. Inilah hasil selanjutnya yang D, yaitu G per HX. Nah, untuk sebelum kita lanjutkan, saya rubah dulu terlebih dahulu karena ini sudah saya jelaskan. X kuadrat plus X plus 9 di X-nya. X kuadrat tidak ada min, berarti kita di sini kita positifkan saja. Nilainya positif. Oke. Positif. Lanjut yang D. Yang D itu G per H X. G-nya jadi G per HX. G min 2x plus 5 per x kuadrat plus x plus 9. Nah, sampai di sini saja untuk yang G per H. Untuk penyelesaian penyederhanaan ini agak panjang, jadi kita sampai sini saja juga tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Yang penting kalian mengerti tentang operasi aritmetika pada fungsi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Semoga mudah mengerti. Kalau kurang mengerti bisa diulang-ulangi lagi video generasi Z.